Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah wal akhawat. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair lidz-Dzahabi rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada saat ini kita masuk Al-Kabiratul Tsaniyah atau dosa besar yang kedua yang disebutkan oleh beliau adalah qatlun nafs, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan berbuah amal yang saleh dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Muallif mengatakan qatlun nafs, yaitu membunuh jiwa. Membunuh jiwa adalah termasuk dosa besar, bahkan yang sangat besar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebagian hadis meriwayatkan bahwasanya membunuh ini adalah dosa besar di bawah syirik. Ya, di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan dosa besar di bawah syirik adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Tetapi di sini Al-Imam Az-Dzahabi merajihkan yang lebih besar dosanya, ya, di antara dua dosa tersebut, durhaka kepada kedua orang tua dan membunuh jiwa, adalah membunuh jiwa. Ya, mungkin di tempat yang lain pada kitab-kitab yang berisi tentang dosa besar adalah uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua menempati setelah syirik. Kalau kita kumpulkan riwayatnya, jika hal tersebut berisi tentang perintah, maka perintah tauhid yang pertama, yang kedua perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika berkaitan dengan larangan yang pertama adalah syirik, dan larangan yang berikutnya adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini muallif mengatakan qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sengaja, muta'ammidan. Berarti tidak termasuk yang tidak disengaja. Yang dimaksud disengaja adalah memang berniat untuk menghilangkan nyawa saudaranya, dan melakukan niatnya dengan cara-cara yang memang cara tersebut adalah sebab yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Contohnya mengambil senjata tajam atau memberikan racun, ya. Adapun cara-cara yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa, contohnya barangkali seseorang menyiram air kepada saudaranya, tahu-tahu saudaranya meninggal dunia. Ini tidak termasuk di sini. Yang dimaksud muta'ammidan adalah berniat menghilangkan nyawa dan upayanya sesuai dengan akibatnya. Upayanya sesuai dengan akibatnya. Memang cara yang dia lakukan adalah sebab secara duniawi itu menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Fajazauhu jahannam, kata Allah. Maka balasan orang yang seperti ini adalah jahannam. Yang pertama.
Yang kedua, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi. Yang ketiga adalah Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, yang keempat, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang kelima, Allah persiapkan dia dengan azab yang sangat pedih. Para ulama mengatakan hadhil 'uqubatul khamsah liman yaqtul mu'minan muta'ammidan. Ini adalah 5 hukuman yang dipersiapkan atau diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Bayangkan, seorang mukmin besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita sama sekali berniat, ya, jika ada syaitan yang membisikkan kepada kita niat untuk menghabisi saudara kita mukmin, ya, maka hilangkan niat tersebut. Karena efeknya sangat fatal, jamaah sekalian, di dunia sampai di akhirat. Tidak ada keuntungan sama sekali seseorang yang ingin menghilangkan nyawa saudaranya. Mukmin besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, asama minni dima'ahum wa amwalahum, maka terlindungi dariku olehnya darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Besar kedudukan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu memiliki sifat yang buruk barangkali. Walaupun orang tersebut rendah derajatnya di sisi manusia, tapi keimanannya bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keimanan seseorang walaupun sekecil biji dzarrah, itulah yang bisa menyebabkan dirinya diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dalam dalil yang pertama yang disebutkan oleh muallif mengancam dengan 5 hukuman. Jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Ada 5 hukuman. Dan yang ingin saya bahas di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala khalidan fiha. Berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, falaisa yakhludu fiha abadan balil khuludu wa huwal muktsu tawil. Bukanlah yang dimaksud di dalam ayat ini khalidan fiha yang apabila diartikan secara bahasa kekal di dalamnya. Khalidan fiha yang dimaksud bukanlah kekal di dalamnya, akan tetapi maksudnya adalah al-muktsu tawil, yaitu berdiam diri di neraka dalam waktu yang lama tapi tidak kekal. Innama yakhludu fin nar al-kafirin wal musyrikin. Karena yang kekal di neraka hanyalah 2, orang kafir dan musyrik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinat, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya yang masuk dalam api neraka adalah ahlul kitab, orang-orang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin. Mereka adalah penghuni neraka jahanam khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Ini ayat yang menjadi rujukan, ayat yang paten. Sedangkan penyebutan khalidan atau yakhludu di dalam ayat yang lain kembali ke surat Al-Bayyinah ini. Jika yang disebutkan di dalam ayat yang lain dosanya bukan syirik atau kafir, maka yang dimaksud khalidan fiha, kekal di dalamnya, adalah waktu yang lama, durasi yang lama. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang riba, ya, faman 'ada faulaika Allah Subhanahu wa taala alladzina ya'kuluna ar-riba
la yaqumuna illa kama yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ya, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ya. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Faman 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ada penyebutan khalidun. Barang siapa yang tetap kembali setelah mengetahui riba itu haram, maka dialah penghuni neraka Jahannam, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, khalid. Yang dimaksud kekal di sini adalah durasi yang lama, bukan kekal seperti kafir dan musyrik. Karena yang beranggapan pelaku dosa besar, yang beranggapan pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka selama-lamanya adalah dua firqah, dua sekte, namanya Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Ini adalah dua sekte sesat yang menganggap bahwasanya pelaku dosa besar hukum akhiratnya adalah di neraka selama-lamanya. Kalau ahlu sunnah bagaimana? Ahlu sunnah berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Seperti bab pertama yang sudah kita bahas, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Nah, di sini berarti kita ambil kesimpulan dosa syirik yang dibawa mati oleh pelakunya, dia belum sempat bertaubat, maka sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dosanya tidak diampuni. La yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa di bawah syirik. Sedangkan membunuh di bawah syirik atau tidak? Di bawah syirik. Ya. Ini adalah kebatilan akidah dari Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, siapapun yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar nanti di neraka selama-lamanya, maka ini adalah pemahaman yang kurang tepat. Yang tepat adalah pelaku dosa besar apabila wafat di atas dosa besarnya, maka dia berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan bagaimana hukum akhiratnya? Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah mau, Allah ampuni. Jika Allah mau, Allah azab. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun syirik, apabila dibawa mati dan belum sempat bertaubat, jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fi nari jahannama khalidina fiha, di dalam api neraka Jahannam kekal di dalamnya. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi yaqul walladzina la yad'una ma'allah. Beliau mencantumkan firman Allah yang kedua, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak beribadah atau tidak menyembah, boleh diartikan tidak berdoa, ya, ma'allahi ilahan akhar, kepada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lafaz la yad'una ma'allahi ilahan akhar ini maksudnya adalah syirik. Barang siapa yang tidak berbuat syirik, di sini kita bisa ambil tafsirnya syirik. Syirik adalah yad'una ma'allahi ilahan akhar, menyembah kepada Allah plus menyembah kepada Tuhan selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqq. Dan orang yang tidak membunuh jiwa orang-orang yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibunuh, illa bil haqq, kecuali dengan cara yang benar, yang hak. Siapa yang dimaksud di sini? Ada 4 golongan yang diharamkan dibunuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 4 golongan. Pertama, mukmin itu sendiri.
Yang kedua zimmi, kafir zimmi, yaitu kafir yang di bawah kepemerintahan kaum muslimin dan dia dilindungi dan membayar jizyah, membayar upeti kepada pemerintah kaum muslimin. Atau yang berikutnya, atau kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad, kafir yang memang dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin, berada di dalam undang-undang pemerintah kaum muslimin. Ya, wallahu taala alam, kafir mu'ahad adalah kafir yang berada di negeri kita sesuai dengan tafsirnya, sesuai dengan definisinya. Mu'ahadun, di bawah perjanjian kaum muslimin. Kemudian yang keempat adalah kafir musta'man. Musta'man ini adalah kafir yang dapat jaminan keamanan. Ketika dua kubu berperang antara kaum muslimin dan orang kafir berperang, kemudian gencatan senjata, kemudian pasukan kafir mengutus ke daerah kaum muslimin, saya ingin berdialog, diplomasi, tapi tolong jamin keamanan saya. Ketika kaum muslimin mengatakan baik, dijamin keamanan Anda, ketika dia masuk, haram hukumnya untuk dibunuh atau diganggu atau semisalnya. 4 golongan allati harramallah, ya, tidak boleh dibunuh illa bil haqq, kecuali dengan cara yang benar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in mu'min illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang mukmin, ya, kecuali dengan 3 sebab. Thayyibuz zani, atau dikatakan orang yang sudah menikah kemudian berzina. Orang yang sudah menikah kemudian berzina. Dan yang dimaksud menikah di sini bukan akadnya. Ya, walaupun akad, dia sudah akad qabiltu, kemudian dia berzina, belum terhitung muhsan. Terhitung muhsan ketika sudah berkumpul dengan istrinya. Sudah berkumpul dengan istrinya kemudian dia berzina, maka dia dirajam hukumnya. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nafsu bin nafsi, seorang yang membunuh jiwa orang yang lain, maka diqisas, dibunuh juga. Yang ketiga adalah tarikun lidinihi mufariqun lil jamaah, orang yang keluar dari agama Islam atau dikenal dengan murtad. 3 sebab inilah yang boleh atau dibolehkan darah seorang mukmin ditumpahkan. Dan yang menumpahkan darahnya bukan rakyat biasa, tetapi harus ulil amri. Saya ulang di dalam ayat ini, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang tidak berbuat syirik, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, tidak membunuh jiwa kecuali dengan cara yang benar, wala yaznun, kemudian tidak berzina, ya, kemudian tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang melakukan hal tersebut maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala athama. Athama dikatakan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As dan Ikrimah radhiyallahu anhuma, athama yang dimaksud adalah wadin fi jahannam, lembah yang ada di neraka jahannam. Ada juga yang mengatakan, Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu mengatakan athama adalah qa'run fi jahannam, palung, qa'r, palung yang ada di jahannam, atau jurang yang ada di jahannam. Yalqa athama yudha'af lahu al-'adzab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan akan dikekalkan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya muhana, dalam kondisi yang hina.
Maka sekali lagi ini di sini ada lafaz yakhlud, kekal. Yang dimaksud kekal di sini apabila ditafsirkan kekal selama-lamanya, berarti harus melakukan semuanya. Mulai dari yang pertama, berbuat syirik, membunuh, berzina. Maka yakhlud di sini diartikan sebagai kekal selama-lamanya. Kalau dia melakukan semuanya yang disebutkan dari awal. Ya, jika tidak melakukan syirik, yang dimaksud yakhlud di sini adalah berdiam diri di jahanam dalam durasi yang lama. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya yang disebutkan di sini, wa qala ta'ala man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh jiwa dengan jiwa yang lainnya, aw fasadin fil ard, atau membuat kerusakan di muka bumi ini, ya, berbuat kerusakan di muka bumi ini lebih luas. Membunuh juga berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, kemudian seluruh maksiat yang dilakukan anak cucu Adam juga termasuk kerusakan di muka bumi ini. Faka'annama qatalan nasa jami'ah. Ya, barang siapa yang membunuh jiwa dan berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka dia sama saja seperti membunuh seluruh manusia. Faka'annama qatalan nasa jami'ah. Sambungan ayatnya, waman ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'ah. Barang siapa yang berniat ingin memperbaiki hidup seseorang, ahya, menghidupkan, tentu yang menghidupkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini Allah mengatakan ahya, menghidupkan untuk manusia, maksudnya apa? Tidak ada niat untuk membunuh manusia yang lainnya, satu. Kedua, ingin memperbaiki kondisi hidup manusia, faka'annama ahyan nasa jami'a. Maka seolah-olah dia memperbaiki kehidupan seluruh manusia sedunia. Luar biasa. Kemudian muallif juga mengatakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila al-mau'udah, anak-anak putri yang dikubur, su'ilat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya, di antara perkara jahiliyah terdahulu adalah mereka tidak senang jika memiliki anak wanita. Dianggap anak wanita adalah sumber fitnah. Dianggap anak wanita akan menjadikan aib bagi keluarganya. Karena wanita pada zaman tersebut memang benar-benar dilecehkan. Kemudian Islam datang mengangkat derajat wanita pada zaman itu. Tapi sungguh ironis, zaman berjalan sampai saat ini, justru wanita muslimah menganggap dirinya dikekang dan dilecehkan oleh Islam. Ketika dia membaca Al-Quran, cukup surat At-Takwir ini, wa idzal mau'udatu su'ilat, betapa dilecehkan wanita oleh generasi jahiliyah terdahulu. Bahkan ketika lahir pun sudah mau dikubur hidup-hidup oleh ayahnya. Bahkan ayahnya merasa itu adalah aib ketika melihat anaknya lahir kelaminnya perempuan. Dan Islam datang menghapus ini semua. Kemudian datanglah syariat hijab, datanglah syariat menikah, ya. Kemudian datanglah syariat untuk larangan berkhulwat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tempat kalian wahai wanita muslimah adalah di mana? Di rumah. Ya. Wala tabarrajna, janganlah kalian bertabarruj, tabarrujal jahiliyatil ula. Allah sebutkan jahiliyatil ula, seperti tabarrujnya jahiliyah yang dulu yang pertama. Ya, seperti tabarrujnya jahiliyah yang dulu pada masa itu kalian wahai wanita dilecehkan. Dengan apa? Dengan tabarruj dan sering keluar dari rumah. Sekarang bagaimana kondisinya? Ya,
emang hanya laki-laki saja yang bisa keluar rumah? Kita pun bisa, ya. Bahkan menyaingi. Dari driver sudah ada driver wanita, atlet sudah ada atlet wanita. Semuanya hak-hak laki-laki yang ada di dunia ini, yang khusus bagi laki-laki, sudah disaingi oleh wanita. Dan Islam mengatur bukan seperti ini, jamaah sekalian. Ya, masing-masing memiliki porsinya sendiri-sendiri. Di dalam berumah tangga pun demikian. Laki-laki dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kepala rumah tangga, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari nafkah mereka yang diberikan kepada istrinya. Sedangkan istri dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pada bidang apa? Mengurus rumah suaminya dan mengurus anak-anaknya. Sekarang bagaimana? Dibalik atau tidak? Banyak yang terbalik. Bahkan banyak kaum muslimah yang meninggalkan anaknya bersama pembantunya, kemudian keluar bersama dengan suaminya. Yuk kita balapan cari dunia. Ya, kalau kalian UMR, wahai laki-laki, berapa UMR Malang? 3 juta, Pak. 3,5. Ya, berarti kalau berdua berapa? 7 juta. Ya. Bagaimana kondisi anak ketika dia sudah merasakan rusaknya anaknya? Dia akan mengatakan, wallahi lebih dari 7 juta pun untuk mengobati anak saya supaya tetap di jalan yang lurus, saya akan bayar. Ya, dan ini banyak sekali terjadi. Menganggap wanita bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki yang sudah Allah takdirkan, ini kerjaan laki-laki. Kecuali darurat, beda. Kecuali darurat, seperti seseorang yang tidak punya suami, kemudian dia harus menanggung beban keluarganya. Itu pun oleh Islam tetap diatur, tidak boleh loss, ya, harus ada batasnya. Yang lebih ironis sekali, banyak dari kaum muslimah yang mengganti, sudah sistemnya diganti. Lelakinya banyak di rumah, wanitanya yang keluar. Ya, wanitanya yang keluar. Maka tidak ada satu sistem Allah, ya, sunnatullah, maksudnya sistem Allah, sunnatullah yang diganti oleh manusia, melainkan keburukannya akan lebih besar daripada kebaikannya. Allah khaliquna, Allah pencipta kita, Allah yang mengatur alam semesta beserta dengan hukumnya. Ala lahul khalqu wal amr, disebutkan dalam kitab Tauhid. Milik Allah lah segala penciptaan dan urusan. Amr, urusan. Kalau urusan ini dibalik, maka orang tadi sama saja mengatakan saya lebih baik dari Allah. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Tetap kita mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Naam. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika anak-anak perempuan yang masih kecil yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanya. Di sini saya singgung juga kisah yang beredar tentang Umar ibn Khattab mengubur anaknya hidup-hidup pada masa jahiliyahnya. Ini kisah tidak bisa dipertanggungjawabkan asalnya, dan yang menyebarkan cerita-cerita ini adalah Syiah Rafidhah, karena bencinya mereka terhadap Umar ibn Khattab. Ya, disebutkan yang beredar apa? Umar dulu, Umar pernah menangis ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa wahai Umar engkau menangis?" Ya, kelihatan Umar menangis kemudian tertawa. Umar menangis tertawa. "Kenapa wahai Umar?" "Saya menangis wahai Rasulullah, ingat putri saya dulu, kenapa saya kuburkan hidup-hidup. Dan saya tertawa ketika saya melihat lucunya putri saya dulu." Ya, ini cerita tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Ya. Dan bukan hanya Umar ibn Khattab, pada qabilahnya Umar ibn Khattab, Bani Adi, tidak terkenal memiliki kebiasaan mengubur putri mereka hidup-hidup. Apa buktinya? Buktinya Umar ibn Khattab memiliki saudari namanya Fatimah.
memiliki saudari namanya Fatimah. Fatimah hidup atau tidak? Hidup, tidak dikubur hidup-hidup oleh Bani Adi. Kemudian Umar ibn Khattab memiliki putri yang pertama namanya Hafsah. Sampai-sampai Umar ibn Khattab disebut Abu Hafsin. Ada dua makna. Abu Hafsin, bapaknya singa, karena keberaniannya. Bisa juga kata para ulama Abu Hafsin karena anak pertamanya Hafsah. Hafsah hidup, bahkan menjadi istrinya Nabi SAW. Seandainya Umar ibn Khattab melakukan al-wa'du yaitu mengubur putri hidup-hidup, Hafsah sudah tidak ada. Nah, su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Mereka nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, putri-putri yang dikubur, bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa kalian dulu? Salah apa dulu kalian kok dikubur? Ya. Maka mereka, di antara mereka menjawab di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala taqtulun nafsallati wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, ini peringatan juga kepada kaum musyrikin Quraisy pada waktu itu. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepada kalian, wahai ayah-ayah dari anak-anak tersebut. Ya, alasan mereka mengubur putri mereka hidup-hidup, yang pertama menjadi aib keluarganya. Yang kedua tetap masalah ma'isyah. Masalah ma'isyah. Dan di sini saya sebutkan termasuk hal ini adalah perantara yang menuju ke sana, yaitu slogan anak jangan banyak-banyak. Takut apa? Takut rizkinya atau takut kebutuhan anaknya tidak bisa dipenuhi oleh orang tuanya. Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rizki, bukan kalian wahai ayah dan ibu. Anak kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap menciptakan makhluknya lengkap dengan rezekinya. Jangankan manusia yang bisa berdoa kepada Allah, hewan melata saja dilengkapi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak boleh kita termakan slogan untuk membatasi anak. Ya, 3 anak cukup saja nggak boleh. 3 membatasi namanya. Saya tidak sebutkan slogannya itu ya. 3 anak cukup saja tidak boleh. Kemudian bagaimana Ustadz ketika ada dokter yang menawarkan kepada kita untuk steril istilahnya, diputus jalur rahimnya supaya tidak bisa punya anak? Asal hukumnya adalah haram, karena sama saja mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa alasannya? Apa alasannya? Kita lihat dulu apa alasannya. Asalnya haram jika alasannya adalah memang alasan kesehatan, dan itu fatwanya dari ahlinya, bukan fatwa dari katanya dan katanya, tapi ahlinya langsung berdasarkan penelitian. Setelah ada penelitian bahwasannya Anda jika memiliki anak akan mudaratnya lebih besar, maka yang demikian beda. Yang demikian jika mudaratnya lebih besar, kemudian ada fatwa dari ahlinya, maka silahkan. Jika tidak, maka haram hukumnya dalam Islam. Ya, Allah mengatakan wala taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Loh, saya nggak bunuh anak Ustaz, tapi hanya potong jalannya anak. Ini lebih awal Anda melakukan kesalahan tersebut, karena itu adalah sebabnya. Sebabnya sudah ditutup. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah olehmu 7 perkara yang menghancurkan.
Yang pertama al-isyraku billah, syirik, dan kita sudah lewati. Kemudian beliau mengulang hadis ini lagi pada bab yang kedua ini karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadzakara qatlun nafsil lati harramallah. Rasul menyebutkan di dalam 7 hal yang menghancurkan adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga peringatan keras bagi kaum muslimin yang memiliki pemahaman untuk menghabisi kaum muslimin yang lain yang tidak sependapat dengan pendapatnya. Ya. Barang siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Siapa yang Anda maksud? Yang saya maksud adalah pemimpin. Tidak berhukum dengan hukum Allah, kata mereka. Kemudian orang-orang yang di sekitar kepemimpinan, kemudian yang mengakui pemimpin tersebut adalah pemimpinnya, semuanya kafir. Diistilahkan dengan semuanya taghut, sehingga halal darahnya, halal hartanya. Lalu bagaimana upayanya? Karena ini adalah termasuk bentuk jihad, kata mereka, maka boleh saya letakkan bom di tubuh saya kemudian saya ledakkan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja seperti tadi, maka balasannya adalah jahannam. Ya, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti juga disebutkan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, bukan mukmin lagi, kafir tapi mu'ahad dia, yang ada dalam perjanjian pemerintah kaum muslimin, mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga. Ya, maka hendaknya kaum muslimin berhati-hati di dalam menumpahkan darah, tidak boleh sembarangan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa qad su'ila ayyudz dzambi a'zam. Beliau ditanya dosa apakah yang paling besar? Qala, beliau menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ketika engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, ketika engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan atas makhluknya di dalam menyembah alias syirik. Yang pertama beliau sebutkan di dalam seluruh pertanyaan yang bertanya dosa apa yang paling besar, beliau selalu menjawab syirik yang pertama. Kemudian thumma ay, kemudian apalagi wahai Rasul? Qala, Rasul mengatakan, an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Ya. Ketika engkau membunuh anakmu karena alasan anakmu nanti ikut makan bersamamu. Ya. Ini disebutkan tadi di dalam surat Al-Isra. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan sampai kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Ya. Atau membatasi anak karena takut miskin. Ini tidak ada tuntunannya dalam Islam. Berbeda kalau ada alasan medis, maka ini adalah udzur syar'i. Qila, kemudian ditanya lagi beliau, thumma ay, kemudian apalagi wahai Rasul? Qala antuzani halilata jarik. Ketika engkau menzinahi istrinya tetanggamu. Ya, berzina memang secara umum haram. Tetapi yang paling haram, kata Nabi SAW, adalah antuzani halilata jarik. Berzina dengan istri tetangganya. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, janganlah kalian mencuri. Ya, iyyakum ansarqah. Hati-hati kalian jangan mencuri. Kemudian sahabat bertanya, mencuri apa yang paling besar wahai Rasulullah? Mencuri yang paling besar adalah mencuri hartanya tetanggamu. Ya, mencuri hartanya tetanggamu. Sama, ini juga berzina yang paling besar adalah menzinahi
istri dari tetangga. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima." Apabila dua orang muslim bertemu dengan membawa pedang mereka, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Perhatikan ikhwan, fal qatilu wal maqtulu finnar, kata Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Sebelum saya lanjutkan hadis ini, di sini juga pelajaran bahwasannya janganlah mudah kita ketika ada pertikaian dengan saudara semuslim, kemudian kita mudah ambil senjata. Apapun suku kita atau apapun adat kita, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, saya suku A barangkali nggak pas kalau hanya sekedar berantem mulut. Sesuai adat suku saya harus ambil senjata minimal untuk menakut-nakuti. Dan ini berbeda hukumnya. Ketika seseorang sudah memegang senjata, emosinya semakin meledak. Bagaimana syariat ketika marah? Sunnah Rasul SAW ketika marah. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang berdiri, duduk, bukan ambil senjata ya. Kemudian ketika duduk masih marah juga, berbaring. Kemudian berbaring masih marah, suruh ambil air wudhu, kemudian sholat. Dan bahkan kata Rasul SAW, wa idza ghadibta faskut, apabila kalian sedang marah, diamlah. Kita tahan lisan ini kalau sedang marah. Ini bukan malah ambil senjata tajam, ya, mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan ketahuilah bahwasanya kata Nabi SAW, al-qatilu wal maqtulu finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kemudian qila, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza lil qatil fama balul maqtul. Baik ya Rasulullah, kami setuju kalau yang masuk neraka adalah pembunuhnya. Lalu bagaimana yang dibunuh kok sama masuk neraka? Apa dijawab oleh Nabi SAW? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Ya, sesungguhnya dia sudah berniat, antum perhatikan, hanya niat penyebab dia masuk neraka. Yang satu tadi penyebab masuk nerakanya karena pedangnya, yang terbunuh masuk neraka karena niatnya. Subhanallah. Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sesungguhnya dia sudah berniat untuk menghabisi saudaranya. Maka di sini para ulama menjadikan kaidah hadis ini, bahasa Indonesianya adalah niat berbuat sesuatu ditulis beramal sesuatu yang sempurna kecuali jika ada udzur syar'i. Niat berbuat sesuatu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mengerjakan sesuatu tersebut dengan sempurna kecuali jika terhalang dengan udzur syar'i. Contohnya ketika sebagian kaum muslimin yang berangkat peperangan, sebagian yang lain tidak berangkat peperangan karena tua atau sakit. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di kota Madinah yang tidak berangkat perang ada orang-orang yang menyamai pahala kalian. Kata Nabi SAW, mengapa menyamai pahala kalian? Karena mereka juga berniat ikut perang karena hanya saja terhalang udzur syar'i. Ya, hanya saja terhalang udzur syar'i. Dan dari sini kita bisa ambil bahwasannya niat adalah gerakan dalam hati yang diiringi dengan sesuatu yang sesuai dengan niatnya. Saya ulang, niat di dalam syariat. Kalau kita baca hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Apa maksud niat di dalam syariat Islam? Bukan niat di dalam bahasa Indonesia, tetapi niat dalam syariat Islam berbahasa Arab. Niat adalah harakatul qalbi atau gerakan hati
untuk mengamalkan sesuatu dan sudah diiringi dengan perbuatan yang sesuai. Contoh, kita lapar. Seseorang yang lapar tentu hatinya mengatakan saya ingin makan. Ya. Kemudian ini belum niat secara bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia sudah dikatakan niat. Gerakan hati saja cukup niat bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab belum. Kalau gerakan hati saja seperti ini di dalam bahasa Arab adalah hammun. Hammun, ha mim ditasydid, hammun. Ya. Kemudian ketika pelakunya mengiringi dengan ke dapur, kemudian ambil piring ya, kemudian diisi dengan nasi, maka yang demikian sudah termasuk niat. Gerakan hati yang sudah diiringi dengan upaya yang sesuai. Walaupun antum nggak perlu mengatakan saya niat makan, antum ada mengatakan ambil nasi sambil saya niat makan, atau di bahasa Arab kan ya nawaitu akala, ada? Nggak ada. Kenapa? Karena sudah termasuk itu bagian dari amal ya. Begitu juga dalam syariat Islam, tidak ada talaffuz bin niat, melafatkan niat. Walaupun di situ talaffuz bin niat khilaf di antara para ulama, tapi yang mu'tamad sebenarnya bukan madhab Syafi'i. Yang mu'tamad tentang talaffuz bin niat itu madhab Hambali sebenarnya, madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, sebagian ulama Hambali, dan dibantah oleh ulama Hambali itu sendiri ya. Dan Imam An-Nawawi, madhab apa? Imam An-Nawawi Syafi'i mengatakan bahwasannya sesungguhnya melafatkan niat sebagian ulama madhab Syafi'i adalah kekeliruan ya, yang disebutkan oleh salah satu ulama dari madhab kami, karena memahami ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan la tasihhus salatu illa bin nutqi, tidak sah salat kecuali dengan mengucapkan ya, tidak sah salat kecuali dengan mengucapkan. Ulama tersebut memahami ucapan Imam Syafi'i yang mengucapkan maksudnya adalah melafatkan niat, melafatkan niat. Tetapi kata Imam An-Nawawi, sebenarnya yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah mengucapkan tadi, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Antum salat tanpa Allahu Akbar sah? Tidak sah. Jelas itu? Nah ya. Dan seluruh ulama atas khilafnya, mereka sepakat tempatnya niat dalam hati. Khilafnya itu masyru' atau tidak dilafatkan. Masyru'nya di situ disyariatkan maksudnya, dan bukan wajib hukumnya menurut mereka. Ini adalah sunnah saja untuk meneguhkan hati bagi orang-orang yang ada rasa was-was. Was-was, ini saya niat benar nggak ya niat saya begini. Nah, untuk mengobati itu kemudian diucapkan. Itu menurut yang berpendapat disyariatkan melafatkan niat. Tetapi ulama bisa salah bisa benar. Kita kembalikan kepada dalil. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan baik Nabi maupun para sahabatnya melafatkan niat. Jadi dari hadis yang ini, riwayat Imam Al-Bukhari, penulis ingin menegaskan di sini bahwasanya membunuh yang dinilai dengan dosa yang sangat besar bukan hanya sebab dari pedang, dari sebab niat pun juga bisa. Ya, saya contohkan lagi di sini, orang yang berpuasa, puasa barangkali puasa Ramadan, kemudian jalan-jalan melihat baliho yang gambarnya gelas dingin, gelasnya kemeringet gitu ya. Kemudian inget-inget apa kita? Es campur. Es campur di mana sini yang enak? Ya, es campur. Niat atau tidak ini? Baru gerakan hati. Ya. Kalau hanya terlihat itu saja kemudian kita teringat dengan minuman-minuman yang enak, belum batal puasanya. Tapi ketika kita ingat
minuman-minuman yang enak, kemudian cek, fulus ada ini fulus, ya, langsung menuju ke tempat warungnya tadi, warungnya tutup. Ya Allah, gimana? Antum cari warung yang lain, puasanya sudah batal. Puasanya sudah batal. Kenapa? Antum sudah gerakan hati diiringi dengan perbuatan yang sesuai. Kemudian tutupnya bukan karena keinginan antum, maka sudah ditulis. Ini sama. Dia ingin membunuh sebenarnya, tapi kebunuh duluan. Kebunuh duluan, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seperti membunuh secara sempurna 100%. Nah, ya sama kalau insya Allah kalau belajar, ya, antum niat ya bawa kitab barangkali kemudian mengikuti, tahu-tahu tulis 100%. Belajar talibul ilm, insya Allah. Kan bukan niatnya antum, ya, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Sudah Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala ala wa alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.